Yunani tu. Lepas tu yes, 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 us, yes, yes, us, yes, us. Itu Yunani tu. Kristus. Ya. Jadi ni semua Kristus. Yunani ni. Kristus, us itu Yunani tu. Ya. Nah, ni datanya Kristen. Jadi jangan kalian ngomong lagi masuk syurga, masuk. Enggak ada. Kristen masuk syurga, enggak ada. Mana Kristen? Cuba kasih aku satu ayat Bible. Mana? Jaminan keselamatan, jaminan syurga kepada Kristen. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Masa kalian Kristen? Cuba tantang kalian Kristen, enggak ada. Malahan Kristen tu di mana di mereka? Nih. Kerana setiap orang akan digarami dengan api. Ini siapa setiap orang ini? Setiap orang ini yang nulis ini siapa? Markus. Yang mengikuti Markus, tulisan Markus siapa? Kristen. Jadi setiap orang Kristen akan digarami dengan api. Nih. Catat ni pelajaran yang bagus. Pasti ini Bang Hos ya. Aku yakin nih Kristen nih, ketika aku tampilkan ayat ini, mereka baru tahu nih. Wih, ini Bible nih. Ini ada di kitab kita ya. Ada. Pasti mereka bertanya begitu. Sebab apa? Sebab mereka tidak pernah diajarkan ini di gereja. Gak pernah ini, aku yakin gak pernah. Sebab pendetanya hanya membacakan apa kepada mereka di gereja sana? Yohanes 1. Pada mulanya. Itu dibaca sampai meninggal, bang. itu dibacanya sampai meninggal. Kalau paling ini pun Yohanes 1:14. Tak percaya kalian? Cuba kalian nanya ke Kristen. Pasti itu dibaca di gereja. Kalau paling jauh pun di Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Itulah diajarkan Yesus Tuhan kita. Itu diajarkan sampai meninggal. Malahan ketika mereka meninggal pun dibacakan itu juga. Ketika Kristen tu pasti itu. Tapi ini enggak diajarkan. Ini ya. Jadi Kristen kalian semuanya akan digarami dengan api. Ini artinya apa? Digarami dengan api ni. Ini bukan garam di dapur yang bikin masak sayur, masak gulai ayam. Bukan. Artinya di sini digarami dengan api artinya apa? Neraka jahanam kalian Kristen. Itulah nyembah manusia. Kena kalian semua sekali Kristen, betul? Mau pastor mau pastor, mau pendeta, mau uskup, mau siapa pun dia, semua dilempar ke dalam api neraka, digarami dengan api. Nah, kena kalian ya. Jangan menghujat kita ya, harus pakai data yang valid di Bible. Malahan di mana lagi datanya? Di sini. Ya. Di Matius. Matius. Ini ya. Ini itulah sebab aku baca Bible tu dibaca oten botol oten botol oten ten ni ten. Nih aku kata kasih datanya di mana ni di matilah kau Kristen ni. Jangan dah kabur. Nah ini apa katanya di Matius 13 titik bertindih 42 TB. Apa kata di sini? Nih. Semuanya loh ini loh. Ini. Semuanya siapa? Semuanya. Gampang cari tahunya. Yang menulis siapa? Matius. Yang percaya kepada ajaran Matius siapa? Kristen. Benar kan? Jadi semuanya siapa? Semuanya Kristen lah. Ten botol gimana sih kalian? Jadi semuanya Kristen. Jadi semuanya Kristen akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ini dapur api apa dapur api? Ini bukan dapur kompor di rumah kalian itu yang bisa masak apa gitu. Bukan. Ini artinya api neraka menyala-nyala. Jadi semuanya Kristen. Itulah nyembah manusia lagi. Makan babi lagi. Enggak bersunat. Kena kalian Kristen. Nih, semuanya Kristen akan dicampak ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, kena kalian Kristen. Tikus dimakan, babi dimakan, biawak komodo dimakan. Kena kalian semua sekali Kristen campak di sana Kristen semua sekali. Hati-hati kalian ya.
Nah, malahan Yesus pun mengatakan, Yesus itu, ya, Yesus, ni Yesus pun menghalau kalian Kristen. Yesus pun menghalau kalian. Itulah aku bilang kalian Kristen. Dikasih tahu nggak mau dengar. Nyembah lagi anak manusia, ngikut pendeta kalian di gereja sana. Kenalah kalian Kristen. Betul. Pendeta besar. Ini, ya. Saya Matius 7. Ini dulu Pak Pendeta. Ya Bang YTW. Islam apa Kristen? Islam. Saya usul yang digarami api itu tinggal kasih bawang merah sama bawang putih, gimana Pak Pendeta besar? Bisa Bang. Lagi enak Bang. Lagi panas itu Bang, itu Bang. Lagi panas itu. Nah, semangat jadi ya di sini, Pak Pendeta. di sini. Semangat ya, saya turun. Siap Bang. Terima kasih ya. Oke Bang YTW, terima kasih sudah bergabung Semangat, juga, Bang. semangat. Kata-kata Ya. ini Bang buat opini ada nggak Bang? Kasih. Betul. Okey, jadi kalau masuk bawang merah, bawang putih kan, sedikit cabai dikit kan, garam, enak lah itu Bang. Jadi boleh makan terus tu kayaknya itu ya, digarami dengan api. Jadi aku ingin lanjut sedikit, ini penting ya untuk dijawab sebab banyak Kristen belum tahu juga tentang ini. Sebab mereka mengatakan, kami pasti masuk syurga, percaya kepada Yesus. Enak kali kalian, tak solat kok kalian. Enak kali mau masuk syurga. Yesus pun dia sujud. Kalian pergi gereja tu jingkrik, mabuk kalian. Mau masuk syurga? Mana bisa? Ni, di sini dikatakan apa ni? Ini yang berbicara di sini Yesus ya. Buka Bible kalian Kristen. Kalau ada Kristen di bawah ya, buka Bible kalian. Dibuka di Matius 7. Apa kata di sini? Nih. Naiklah. Jadi katakan sini apa ini? Apa dia? Yang berbicara sini Yesus ya. Apa kata Yesus ni? Nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Ku di sini siapa? Ku ni ku. Ku di sini siapa? Yang berbicara di sini kan Yesus ni. Benar kan? Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Tuhan itu siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Kristen. Nah, ni akan masuk ke dalam surga. Berarti tidak masuk ke dalam kerajaan surga Kristen. Kalian kan berseru kan? Dikit-dikit Tuhan Yesus. Kalianlah Kristen. Betul ni. Ini kan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Nah, berarti untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus apa? Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Baca Bible kalian Kristen. Aku hanya menyampaikan saja. Aku enggak beriman kepada ini. Aku hanya membantu kalian membaca Bible kalian sebab kalian kan enggak baca Bible ni. Bible diketek. Tak tahulah kalian Kristen, betul ya? Nah, jadi yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Jadi ada satu kehendak Bapa yang harus dilakukan. Apa itu kehendak Bapa? Cari nanti aku kasih tahu ya. Pada hari terakhir banyak orang, ini pada hari terakhir nih. Ini kan sekarang nih, benar kan? Sekarang kan? Sebab Yesus ngomong dulu. Jadi sekarang nih banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan ni siapa? Berseru kepada Yesus. Ku ni kan Yesus ni. Tuhan siapa? Tuhan Yesus siapa yang berseru begitu? Siapa? Kristen. Mana ada Islam ngomong Tuhan Yesus, Tuhan? Mana ada? Kristen lah. Kalian lah itu kan Kristen ngomong Tuhan Yesus kalian kan? Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, nih, ten. Nih, catat. Yang berseru kepada Yesus siapa ni? Ini. Yang bernubuat, yang mengusir setan, yang bermujizat siapa? Dalam nama Yesus. Siapa? Cuba aku tanya kalian Kristen. Muslim. Mana ada Islam itu dalam nama Yesus?
dalam nama. Nggak mana ada. Kalau Islam mungkin ada sih, tapi bukan dalam nama Yesus. Islam itu dia akan bilang dalam celana Yesus, dalam celana Yesus. Mungkin gitu sih kalau dalam celana Yesus. Tapi kalau dalam nama Yesus kan, dalam nama Yesus siapa? Kalian lah Kristen kan, dikit-dikit gitu dalam nama Yesus. Kalian yang bernubuat kan, mengusir setan kan. Kalau kan kalian kan kalau mengusir setan kan, kalau kalian ngomong gitu kan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Benar kan? Akhirnya bukan setan yang diusir, kalian yang jadi setan. Kita botol makan babi kalian, benar kan? Itu aku bilang kan. Dan mengadakan banyak mukjizat. Siapa banyak mukjizat? Kalian lah Kristen, benar kan? Ini apa kata Yesus ni? Pada waktu itulah, aku ni siapa? Yesus akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Yang tadi ni, yang bernubuat, yang mengusir setan, yang bermukjizat dalam nama Yesus siapa? Kalianlah Kristen. Betul. Bahlul. Kalianlah ini. Hotel jangan jadi ya kalian ini. Benar kan? Apa kata Yesus? Aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Kristen. Ini kalian. Dan berkata, aku Yesus tidak pernah mengenal kamu. Woi, Kristen, botol, bahlul, pendeta, jemaat, pastor, gereja, bahlul. Ni kalian ini semua ni. Kamu ni, kalian ni. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian Kristen, pembuat kejahatan kalian. Kristen. Dihalau kalian, baca Bible kalian, masa enggak ngerti? Kan? Gampang kok ngertinya. Jadi jangan lagi Kristen mengatakan kalian pasti masuk syurga, pasti masuk syurga. Kepala otak kalian mana ada data di Bible kalau masuk syurga. Enak kali kalau makan babi, joget-joget, mabuk mau masuk syurga. Mana bisa? Kalian semua akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, dibakar di sana. Cuma aku ingin meluruskan ya Bang Hos ya kepada Kristen. Sebab banyak Kristen yang belum mengerti ke mana mereka nanti. Tapi jelas menurut data di Bible, Kristen enggak masuk ke syurga. Tetapi Kristen ke mana? Ke neraka jahanam, dibakar Kristen semua di sana, rentung di sana di neraka jahanam. Mungkin gitu Bang Hos. Silakan. Ya, ini ada tappingan di bawah ini Pak Pendeta dari Jangan Usik Agamaku, nama akunnya. Puasa tapi menghujat, kira-kira puasanya diterima enggak? Serius nanya. Ini pertanyaan dari Jangan Usik Agamaku ini namanya Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Gimana soalnya? Apa? Gimana? Puasa tapi menghujat, kira-kira puasanya diterima enggak? Serius nanya katanya. Baik, kira-kira kalau terima ataupun tidak bukan urusan kita. Kita hanya melakukan yang terbaik perintahnya. Tapi ini kan berkaitan dengan puasa gitu ya. Jadi harus tahu puasa itu apa gitu ya. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini terima atau tidak bukan urusan kita. Kita hanya melakukan. Ini dikatakan menghujat. Menghujat di mana? Mana ada penghujatan? Kita hanya menampilkan data sesuai dengan tertulis. Coba suruh dia naik di sini, apa penghujatan di mana? Hujatnya di mana? Ya, kalau menghujat nggak bisa, kita nggak bisa menghujat. Udah aku bilang ke host ini, yang menghujat, yang framing diturunkan. Kita nggak bisa naikkan penghujat di sini, ya. Termasuk hostnya ini. Host menghujat, turunkan host. Udah aku bilang. Sama typing di bawah itu, yang menghujat, yang ketawa ke TV, diblokir semuanya. Gak bisa menghujat di sini. Aku udah bilang. Jadi di sini nggak ada penghujatan ya. Siapa yang ngomong jadi menghujat? Nggak ada penghujatan. Kita hanya menampilkan data yang valid. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Sebab banyak Kristen yang mengatakan mereka pasti masuk syurga, pasti masuk syurga. Kepala otak dia. Mana ada data di Bible Kristen masuk syurga? Nggak ada. Yang pastinya data di Bible, Kristen semuanya akan dilempar ke dalam api neraka dan dibakar di sana. Ini data valid. Atau jangan-jangan begini Pak. Ya.
data yang Pak Pendeta tampilkan tadi mungkin menghujat. Ya. Mungkin. Itu data dari mana itu? Bible-nya lah hujat, bukan aku. Aku baca mana aku tahu. Aku baca. Aku baca kan, mana aku tahu. Ya, Aku tahu. naik aja ke sini Bang. Kira-kira Pak Pendeta kalau menyembah anak manusia itu batal nggak puasa kita Pak Pendeta? Gimana? Kira-kira kalau menyembah anak manusia batal nggak kira-kira puasa kita itu? Lah, ngapain pula masalah puasa pun enggak mereka. Mau batal puasa. Kristen menyembah anak manusia, ngapain puasa itu kan? Mana menurut mereka kok puasa kok. Tapi Kristen ada puasa sih Kristen. Tapi puasa bisa minum, Bang. Bisa makan puasanya. Kristen bodoh Kristen. Puasa pun enggak ngerti dia kok. Lepas tu sok-sok Kristen nanya ke Islam, puasa itu apa ya? Dia pula nanya dia. Puasa pun dia tak ngerti kok. Tak ngerti dia, Kristen. Bodoh. Puasa bisa makan. Apa namanya itu? Ya, Bang Kura-Kura ini Islam apa Kristen ini? Kita aduh, Bang Batang udah lupa. Bang Kura-Kura. Aduh. Iya, Bang Kura-Kura. Mau tanya Pak Pendeta. Kalau di Kristen kan ada puasa 40 hari 40 malam. Tetapi Yesus kenapa lapar malah mengutuk buah ara? Ini gimana ini? Itulah namanya. Itu adalah sebab dia mengutuk, dia terkutuk, Bang. Ini masalah di Kristen, di Yesus. Dia pula jadi terkutuk dia. Harusnya jadi dia lapar ya. Ini Tuhan lapar aneh ya. Kalau tadi puasa 40 hari 40 malam mungkin itu khusus kepada Yesus. Puasa apa itu kita harus tahu juga itu ya. Jenis puasa apa gitu kan. Nggak mungkin lah puasanya itu nggak makan nggak minum 40 hari 40 malam, nggak mungkin kan. Mungkin ada puasa-puasa yang khusus untuk beliau gitu kan ketika itu. Tapi yang anehnya mengutuk pohon ara. Ini kan kalau lapar ya cari yang lain lah. Memang bukan musimnya kok. Masalah bodohnya Yesus ini dah tahu bukan musim pohon ara. Dah memang nggak ada buahnya kok, ngapain dia cari buah di situ? Memang nggak ada lah, bukan musimnya. Sama lah macam musim durian. Kalau bukan musimnya, memang nggak ada durian lah. Lepas tu nggak ada pula buahnya, dikutuk, cari makanan lain lah, gitu. Jadi kalau tentang terkutuk itu adalah sebab Yesus itu terkutuk dia. Dia yang mengutuk pohon ara, dia yang terkutuk. Betul gitu. Bang Kura-Kura ya. Bodohnya Yesus ya. Jadi begitu Bang. Tadi ya. Apa ya? Tadi ini bahaya juga puasa aku bisa batal. Tadi pas aku makan sahur kok bahas tikus guling, tikus bakar, muntah tadi. Itu ajaran apa? Di mana itu diajarkan boleh makan tikus diguling dibakar? Di mana itu? Iya. Di Kristen Bang, Kristen memang sebab Kristen semua bisa makan. Kutu tahu kutu? Kutu tu kalau bisa dikutip, kutu goreng kunyit. Kristen. Betul Kristen. Sebab Kristen segala sesuatu halal Bang bagi mereka Bang, enggak ada hukum lagi. Sebab babi bisa dimakan, biawak. Sebab dia nggak ada hukum, dia nggak ngerti dia tentang hukum dia. Kutu goreng kunyit bisa dimakan dia, kutu itu. Gila babi Kristen ya, aneh-aneh kan Kristen. Bilang berarti ada hukum. Berarti kalau Pak Pendeta ini kan menginjili makhluk termasuk tadi apa biawak ya, masuk biawak, komodo, tikus diinjili. Tikus Tetapi diinjili Bang. Iya. Tetanggaku kok dimakan ya, nggak diinjili itu gimana itu? Kok dimakan? Itu kan diinjili. Silakan. Ya, itu kan ada sebab. Itu kan mungkin dia mengikuti perintah. Sebab di perintah di Markus 16 itu, siapa yang percaya dibaptis. Kan ada ayatnya kan? Ini aku kasih ayatnya. Bentar ya. Aku kasih datanya sedikit ya. Markus bukan rakus ya. Markus. Kok bilang rakus terus? Markus. Ya, sebelum Pak Pendeta mencari ayatnya, aku sapa dulu. Bang Agus, Islam apa Kristen Bang Agus? Selamat sore Bang Agus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pendeta Besar, Pak Tamsel, Bang Pagi-pagi. Guru Besar. Ini Bang Guru Besar mau tanya sedikit tentang di Kristen tuh ada dak muhrim atau mahram? Apa sih? Ada bang, itu bulu cukur Kalau itu kelihatan Karena itu ada kulihat di YouTube Silakan, itu Dato'. kan, ada kulihat di YouTube itu kan ada acara cukur bulu. Pak Pendeta itu masuk ke dalam rok wanita itu, Pak Pendeta Besar. Artinya nggak ada muhrim atau mahram di situ kan? Itu dulu Pak Iya, Pendeta iya, Besar, baik. mana penjelasan? Baik, sedikit aku jelaskan sebelum aku masuk ke situ. Sebelum aku masuk ke ini ya, tentang ini ya. Kalau ditanya Kristen muhrim dan mahram, nggak ngerti dah dia. Kalau muhrim itu kan muhrim itu adalah orang yang sedang berihram ketika haji ataupun umrah, itu kan muhrim gitu ya. Kalau mahram itu orang yang berlainan jantina dengan kita. Haram kita sentuh dan sebagainya, ada dia punya batasan gitu ya. Kalau ditanya ke Kristen nggak ada. Itu sebab kalau Kristen di gereja ya bisa-bisa aja, jingkrik campur-campur bisa dia di gereja, joget-joget kan. Malahan di Kristen bisa itu pendetanya nyentuh-nyentuh. Sebab dia kan ada ini bang, ada aktivitas nyukur bulu setiap minggu bang. Iya. Jadi bisa, dia nggak ada hukum bang, nggak ada hukumnya Kristen, bisa. Jadi Kristen nggak ada tentang istilah muhrim dan mahram, nggak ada itu kalau di Kristen. Bisa ada nyentuh bisa, malah itu hari cincin tertinggal di dalam, cincin pendeta bang Agus. Nah cincin pendeta tertinggal di dalam bang, malahan bukan hanya cincin, gunting, pisau, kacamata tertinggal di dalam bang. Jam Sebab tangan, percampuran, sebab mereka enggak ada istilah muhrim dan mahram itu bang Agus. Nah, mungkin gitu bang. Untung aja kepala otak tertinggal ke dalam tuh ya. Iya. Itulah. Itulah Kristen. Iya. Jadi itu kalau penjelasan lebih lanjut ada datanya di Bible tentang tugas-tugas pendeta bang, mencukur bulu. Iya. Tapi yang kumarah Kristen ini, pendeta ini cukur bulu pilih kasih. Hanya mencukur mamak muda. Mamak tua nggak mau dicukurnya. Ini yang kumarah Kristen. Pendeta bukan ini. begitu. Bukan Betul, begitu Pak Pendeta. Kita harus berpikiran positif juga Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta ya, Pak Pendeta ini takut cukur bulu mamak-mamak tua itu, takut dagingnya ke bawah itu Pak Pendeta. Lah, bukan. Maksudnya harus juga. Mereka kan banyak dosa juga. Jadi harus tahu di Kristen ini, ya, di Kristen konsepnya banyak bulu banyak dosanya. Sedikit bulu sedikit dosanya, itu di Kristen. Jadi kalian harus tahu. Jadi mamak tua tu banyak juga dosanya, harus dicukur juga. Itu. Tapi masalah pendeta ni pilih kasih. Mamak tua nggak mau dicukur, suruh dia pulang dia. Halo, pulang. Kau cukur sana sendiri katanya gitu. Kurang ajar pendeta. Mamak muda dicukur pula pilih kasih. Takutnya Pak Pendeta kalau dicukur mamak tua nanti yang kecukur dagingnya gimana? Ini yang jadi permasalahannya. Soalnya keriput Pak Pendeta. Jadi kita harus pikiran. Masalahnya hati-hatilah cara mencukur gimana gitu. Hati-hati, ditarik dikit, potong, ditarik, cukur, tarik, cukur. Itu kayaknya nggak tahu saya. Macam-macam lah, pendeta lebih tahu ya tentang itu. Enggak ini ya. Apalagi Kristen ini Pak Pendeta ya. Apa sih hostnya ini? Menghujat host ini. Turunin nanti host ya. Betul. Ya, apalagi Pak Pendeta kan oten-oten ini kan ada jenggernya, ada apa namanya? Kelebihannya itu kan. Mana tahu iya kulitnya itu. Sayap itu namanya itu, sayap. Cewek tahu lah itu kayaknya. Kau tahu lagu itu ya. Jadi takutnya sayapnya kepotong sebelah atau kepotong dua-duanya Pak Pendeta. Kalau sayapnya terpotong nggak bisa terbang lagi nanti ya. Bahaya juga ya. Iya. Jadi mungkin begitulah Bang Agus ya. Nggak bisa Kristen nggak ada itu. Nggak bisa bercampur dia.
Sebab Kristen Okey. segala sesuatu halal bagiku. Itu Kristen. Izin dulu Pak Pendeta, ini Kristen bisa. menjawab ini Ya. Pak Pendeta dari jangan usik agamaku tadi Pak Pendeta. Jujur nanya orang Islam di sini, inikah kualitas Ustadz kalian sang penghujat? Di sini ada Ustadz nggak? Aku sarankan kepada Ustadz tolong turun dulu ya. Soalnya di sini nggak Mana ada ada Ustadz. Ustaz di sini? Ada. Ada bang, nggak ada Ustaz. Pendeta besar yang ada di sini bang. Pendeta ada ini bang. Ustadz mana ada di sini bang. Abang ini kacau bang. Ya lanjut Pak Pendeta dengan Ini pertanyaan pendeta Markus. besar ada, jemaat ada di sini. Mana ada Ustaz? Pendeta besar ini punya Ustaz kewajiban menyebarkan Injil kepada seluruh makhluk gitu loh. Jangan salah sangka ya. Nah, itu dia. Di sini yang ada pendeta besar yang amat besar sekali yang memberitakan kebenaran, ya. Kebenaran memang pahit, ya, tapi harus kita beritakan supaya ramai lebih mengerti tentang Bible sebab kalian Kristen enggak baca Bible, gitu ya. Nah, jadi aku lanjut tentang soalan guru besar yang amat besar sekali. Di sini ditanya kenapa Kristen memakan, gitu kan? Padahal enggak diinjili. Harus ini dibaptis kan? Nah, di sini jelas di sini dikatakan beritakan Bible kepada segala makhluk. Ini termasuk babi, kutu, tikus. Harus tu. Sebab makhluk tu binatang juga, benar kan? Ayat selanjutnya ni. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, di sini. Itu sebab kalau ada kalian melihat kerbau, ya, sapi sedang mandi di bendang. Itu sedang dibaptis itu. Dia menerima penginjilan. Ngerti ya? Jadi jangan kalian salah ngerti pula. Itu sedang dibaptis itu. Kalau kerbau sedang mandi di bendang itu kan, itu sedang dibaptis itu. Tetapi Instruksi izin Pak Pendeta. Aku kan selama ini mendengar Anda menginjili. Bisa nggak kasih contoh satu saja mungkin lagi dengan serigala kah atau dengan singa kah? Cara bicaranya ke mereka itu seperti apa, bahasa yang digunakan? Mungkin kita ingin dengar juga sih. Ya, silakan. kalau bahasanya, kalau aku ngomong di sini nggak ngerti. Kalau serigala ya bahasa serigala. Kalau bahasa sapi ya bahasa sapi. Kalau bahasa kutu, kodok ya bahasa masing-masing lah. Itu sebab harus belajar bahasa binatang. Tapi kalau aku ngomong di sini pun masing-masing nggak ngerti. Aku pernah mendengar Pak Pendeta lain gitu Ya. kan. Raba-raba ribi. Apa itu? Itu bahasa apa itu Pak Pendeta? Itu bahasa roh. Oh, bahasa. Itu Jadi yang bahasa jadi roh. Raba-raba Jadi yang- ribi-ribi, raba-raba ribi-ribi, raba-raba ribi-ribi, raba-raba jemaat. Itu bahasa roh itu. Itu bahasa roh. Jadi Jadi kalau aku itu sarankan bahasa roh, kepada Jadi kalau itu bahasa Gini, roh, Pak. menginjili roh, Ya. roh halus itu Pak Pendeta, enggak? iya, roh-roh halus, iblis, apa gitu. Ya, setan. Soalnya gini Pak Pendeta besar, aku kan mempraktekkan daripada aku coba-coba kan, walaupun bukan bidangku menginjili kan. Jadi di sini ada seekor kerbau, tahu kerbau? Jadi aku kan Kerbau, bingung, ya. bahasa apa ya? Buffalo, Jadi aku coba-coba ya. menggunakan buffalo. Jadi aku pakai bahasa buffalo. Aku tes. Mbak, ditanduk dia mungkin tidak paham ya. Lah. Katanya pendeta yang paham. Coba diulang, gimana bahasa tadi? Mbek. Lah salah bahasa lah itu. Mbek domba, kambing. Ya ngerti dia kalau bahasa buffalo. Kalau bahasa buffalo ya bahasa buffalo lah. Itu. Ngerti? Jadi bahasa macam dimarahin lah kalau menginjili buffalo bahasa kambing nggak ngerti lah dia, marah lah dia. Dipikir dia kambing. Jadi dimarah. Jadi harus bahasa masing-masing gitu ya. Itu sebab saran aku kepada pendeta-pendeta yang ada di Nusantara ini ataupun dimanapun kalian berada, belajarlah bahasa binatang, bahasa nyamuk, bahasa tebuan, Nah, tebuan-tebuan, instruksi Pak Pendeta besar ini. bahasa apa gitu. Pas Harus belajarlah. kesempatannya itu bahas masalah binatang. Jadi Iya, sebenarnya izin dulu Bang Pendeta besar Bang itu Bang Dimas Islam Pak Kristen. Selamat sore Bang Dimas. selamat sore, selamat pagi, alhamdulillah Islam Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang. Jadi ada kesempatan pas waktu naik. Jadi biar yang lebih kabat pitel yang nyampean Bang Pendeta besar aja. Jadi sebenarnya Bang Pendeta besar ini berjasa khususnya. Jadi kasihanlah sahabat-sahabatku, kawan-kawanku
Nah, ternyata selama ini nih walaupun berdasi dia tuh masih jadi umat binatang gitu loh. Mungkin Bang Pendeta besar bisa menyimpulkan gitu loh. Kenapa kok Kristen ini lebih senang jadi jemaat anak embek, kan Bang Pendeta bisa menyimpulkan anak embek itu apa gitu loh. Baik. Sebab Tuhannya pun natang, Bang. Jadi wajar kalau Kristen ikut natang. Jadi kalau sebab Bible, Bang, kalau kita perhatikan Bible ni banyak natang, Bang. Natang macam Tuhannya pun anak domba, natang. Diberikan kepada natang. Untuk jemaat Kristen dipanggilkan, bukan kalau Kristen mengatakan kami anak-anak Tuhan, bukan. Kristen ni anak natang. Sebab Yesus tu natang, anak domba dia. Jadi wajar Bible tu sebenarnya diberikan kepada natang bernama Kristen, sebab tu mereka enggak ngerti tentang ketuhanan kalau selagi mereka berada di gereja, diajarkan oleh pendeta yang anak natang ini. Marah Kristen aku nanti. Jadi gitu, Bang, yang memang ajaran Kristen memang begitu, sebab mereka enggak ngerti apa yang ada di Bible. Mungkin agak kasar bunyinya, tapi itulah faktanya ya, tentang anak natang yang bernama Yesus, dan mereka mengatakan mereka pengikut Yesus. Jadi harus bedakan Yesus yang mana dulu ya teman-teman yang Muslim ya. Ada Yesus yang benar-benar diutus kepada Bani Israel, gitu ya. Ada Yesus yang buatan Yunani, buatan Paulus. Ini yang disembah Kristen botol ini. Ini mau pendeta, pastor, uskup ini. Jadi teman-teman harus bedakan juga di Bible itu. Mana Yesus yang buatan Yunani, buatan Paulus, dan Yesus yang disembah oleh ataupun diutus kepada Bani Israel. Tapi kalau Kristen ni mereka pasti yang nyembah Yesus buatan Yunani ini, yang nyolong keledai, colok pantat keledai. Ini yang sudah kita bahas itu ya. Harus kita bedakan. Mungkin begitu Bang Dimas ya. Sebentar aku ingin jawab ini dulu, Bang. Ini yang tadi ini yang nyambung ini. Bentar ya. Jadi di sini perintahnya jelas di sini. Apa perintahnya? Beritakan Bible kepada segala makhluk. Nah, ini termasuk kodok. Itu sebab aku bilang kepada Kristen, perintahnya jelas di sini. Makhluk ni termasuk natang, kodok. Tahu kodok? Katak-katak, frog. Nah, jadi kalau kalian Kristen pergi ke gereja kan, lepas hujan, kodok kan banyak timbul tu, katak itu kan. Injili katak dong. Injili katak. Tapi kalau ada Kristen yang memakan katak, sebab ada sebabnya. Sebab apa di sini? Siapa yang percaya dan dibaptis. Berarti kalau Kristen, kalau kodok tadi percaya, dibaptis kodok itu. Dibaptis kodok akan diselamatkan. Berarti selamat dia, kan? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti kalau kodok tadi enggak menerima penginjilan, dia akan dihukum. Itu sebab Kristen makan kodok. Ini ada perintahnya ya, Bang Guru Besar ya. Ada perintahnya. Itu sebab Kristen suka makan kodok, babi, itu kan. Kalau dipercaya enggak apa-apa, itu kan. Diselamatkan dia, dibaptis dia, itu kan. Mungkin begitu, Bang Guru Besar ya, amat besar sekali. Dengan menghujat ya. Harus mendapatkan data-data yang kali. Mungkin sedikit Pak Host, mungkin aku kan mau bertanya juga ini. Biasa Pak Pendeta Besar mengatakan Yesus itu kan anak domba. Yesus itu sang gembala. Yang aku mau tanya itu bagaimana ceritanya itu gembala jadi domba? Atau domba jadi gembala itu gimana ya? Iya. Memang kalau ditanya memang unik di Kristen, bodoh Kristen ni kan. Memang sebab mereka itu Tuhan pun bisa jadi manusia kok. Tuhan bisa jadi manusia. Ini kan sedeng pemikiran begini kan. Tak pernah diajarkan, kan? Apalah masalah kalau Kristen bisa. Kalau gembala jadi domba. Tak pernah ketemu orang kan. Gembala jadi domba. Gembala. Domba ya domba. Ngapain pula gembala jadi domba, domba jadi gembala? Ini kan pemikiran Kristen sedeng. Ini enggak aneh. Kan enggak aneh. Ini cuma ada di Kristen, Bang. Bang Guru Besar. Cuma pemahaman begini cuma ada di Kristen. Enggak ada di pemahaman lain. Enggak ada. Kalau gembala jadi domba, itu kan. Kalau Kristen ditanya itu ya wajar-wajar aja, masuk akal di mereka. Kalau bagi kita kan enggak kan. Sebab di Bible enggak ada Yesus pernah mengatakan, Yesus yang diutus kepada Bani Israel ya, mengatakan dia itu anak domba. Enggak ada. Dia selalu mengatakan apa? Akulah gembala yang baik, katanya. Itu kan gembala dia. Tiba-tiba dapat ke Kristen, datang Kristen, jadi domba Yesus.
Be. Jadi domba dia. Kan dapat ke Kristen. Bodohnya Kristen ini menukarkan Yesus jadi domba. Padahal gembala Yesus itu dia gembala manusia dia. Tiba-tiba jadi domba. Mungkin gitu bang. Itu hanya ada di Kristen. Mungkin gitu bang. Atau jangan-jangan begini Silakan. Pak Pendeta. Atau jangan-jangan begini Pak Pendeta. Kan Tuhannya Kristen ini lahir di kandang domba. Terus udah besar dibilang sama Yohanes anak domba. Terus ajarannya disuruh diperintahkan kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel gitu kan. Ini jangan-jangan aku menyimpulkan jangan-jangan ini ajaran untuk domba atau agama untuk domba ini Pak Pendeta dipakai oleh bisa jadi domba-domba semuanya. Kristen itu ajaran untuk domba. Terus sebab Kristen kalau dipanggil domba, padahal mereka ada yang Kristen marah manggil domba. Padahal memang mereka domba kok. Benar kan? Sebab ajaran Bible untuk domba, mereka domba sebenarnya. Enggak bisa dimarah juga. Berarti Kristen ini bukan untuk manusia Pak Pendeta, untuk domba gitu. Bukan untuk domba, menatang. Sebab Tuhannya pun natang. Kalau di Bible itu kan Yesus kan anak natang, anak domba dia kan. Yang di nani itu. Domba. Itu. Gitu. Izin dulu Bang Anas. Bang Batam, Pak Guru Besar mau buka puasa. Turun dulu ya. Di mana Bang? Buka puasa. Buka puasa mau sahur. Sahur ya. Dulu Bang Anas lanjutkan. Oke Bang Agus, terima kasih. Ya Bang Batam, Bang Guru Besar. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang. Jadi sedikit ya dari Guru Besar ini sebagai contoh konkret ya. Jangankan seorang Kristen yang naik di sini ya. Seorang Islam pun itu saking takutnya di Komal ini sahur pula dibilang buka puasa. Saking takutnya. Saling Pantasan kalau orang naik kemari jadi ateis, dia jadi ateis di atas. itu saking gemetar, itu saking gemetarnya berarti Guru Besar ya. Iya. Tapi sejarah kita ada si Kristen yang naik ke sini bisa-bisa diskusi mendengar kita, bisa-bisa tukar denom loh, ataupun buat denom baru. Ada. Jadi kita tuh membuatkan mereka menambah denom. Mana denom udah ada 50,000 denom di muka bumi Kristen. Ditambah denom lagi. Parah juga kita ya. Tapi nggak apa-apa. Jangan dengan mualaf. Itu kan kalau mualaf semua, parah juga kita sih. Gak ada kerjaan juga. Malam-malam. Juga udah kan. Mungkin gitu. Cara jadi ya. itu malam juga gitu kan ada seorang Kristen naik ngaku Buddha dia. Ngaku Buddha. Ada kan? Ngaku Buddha. Karena takut ditanya tuh, ngaku iya itu satu di bawah, itu di pojokan bawah. Iya. Iya. Nah, itulah orang Kristen. Jadi wajar. Sebab banyak Kristen itu ini kan dari tadi malam itu aku lihat di sini yang ketawa-ketawa ini kan DM ke aku ini. Katanya sudah waktunya. Aku balas, waktu apa? Itu nasib keledai katanya. Itu cuma itu saja ditunggu dari tadi sih katanya, cuma itu aja. Baik. Seperti itu gimana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Benny, Bang Cecep juga yang bergabung, Bang Cecep. Bang Didi Yesus juga ya. Bang Dier dan lain-lain ya. Udah sahur belum ya ni ya? Sahur jangan lupa sahur ya. Dengar juga ya. Lupa sahur kalau anak-anak mau makan dan semuanya itu. Aku nggak apa-apa, anakku semua di rumah. Mungkin banyak juga yang menanti-nanti tentang keledai ini Pak Pendeta. Sebelum penutupan mungkin bisa dijabarkan biar teman-teman ini bisa sahur dengan puas nantinya Pak Pendeta. Silakan. Baik. Sebenarnya gantung juga tadi ya tentang nasi keledai ya. Baik. Kita jelaskan sedikit ya. Ini bagus juga untuk kita sampaikan. Sebab tentang Yesus mencuri keledai udah jelas ya. Jadi kita sambung sedikit tentang perusahaan mumpung kita mau sahur juga ya sebentar ya. Sebentar lagi kita mau sahur ya. Nah, jadi di sini tentang Yesus mencuri keledai udah selesai ya. Di sini ya. Di mana tadi? Di Matius ya. Matilah kau Kristen. Di sini ya Matius 21 ya. Matius. Jadi tentang Yesus mencuri keledai udah selesai di sini ya.
Di Matius ya. Ini. Dan jikalau, jadi jelas Yesus ni nyolong keledai. Tapi timbul pertanyaan di sini. Kita nggak mau bahas lagi Yesus mencuri keledai. Itu udah clear, udah fix ya. Jadi di sini ia akan segera mengembalikannya. Nah, ini yang dipermasalahkan di sini. Ia akan segera mengembalikannya. Dicari satu ayat Bible daripada Kejadian sampai ke Wahyu, tidak ada ayat Yesus mengembalikan keledai ini. Enggak ada kan? Aku kan jangan menghujat dengan framing kita ya. Kita harus menampilkan data-data yang valid daripada Bible itu sendiri ya. Nah, jadi timbul pertanyaan, jika Yesus tidak mengembalikan keledai betina ini, apa nasibnya? Itu kan ditanyakan kan? Benar kan? Sebab kan nasibnya harus diketahui. Sebab Yesus tidak mengembalikannya. Jadi nasib keledai betina ni opo? Gitu kan? Itu kan ditanyakan kan? Sebab takut-takut apa nasibnya? Adakah nasib keledai betina ni ketika keledai ni menjelma menjadi firman? Kita kan nggak tahu ni. Benar kan? Adakah keledai ini menjelma menjadi sapi? Dan nggak tahu kan? Jadi harus kita cari data-data yang valid. Jangan kita menghujat, jangan kita framing. Benar kan? Apa nasibnya? Keledai yang dicuri oleh Yesus yang tidak dikembalikan, apa nasibnya? Nah, ini sudah kutanyakan. Ya. Tidak menghujat Sudah tapi menuduh. kutanyakan. Udah? Di mana ayatnya tidak dikembalikan? Saya pindah Islam kalau ada ayat tidak dikembalikan. Ditulis bahwa keledainya tidak dikembalikan. Saya pindah Islam sekarang. Jadi kalian tidak menghujat tapi menuduh. Baik. Dasar ilmu kalian itu ya. Baik, sabar ya. Kalau saya Islam di sini saya sudah malu dan ya, saya sudah sabar. Iya. Jadi aku harapkan Mana ayat Alkitabnya disebutkan teman-teman tidak Kristen dikembalikan? ya, ketika Mana ayat kalian Alkitab naik itu ke tidak komal-komal Muslim, jangan kalian seperti babi. Disapa dulu hostnya. Disapa dulu orang-orang di atas. Jangan naik seperti babi, nyondol aja kerjanya. Ular besar isi itu. Sabar bang, sabar. Puasa saja Abang begini, bertanya, di puasa mana saja begini datanya kelakuan. Yesus tidak Gimana kalau mengembalikan sudah keledai puasa? ini? Wah, Benar kan? lebih gawat, Sekarang gawat. gue bertanya, di sini Iya, di Yesus mana mengatakan, di mana ayatnya tidak ia dikembalikan? akan segera mengembalikannya. Nah, dia akan segera. Di mana ayatnya dituliskan di situ. Yesus Di mana saya bertanya juga, mengembalikan di mana keledai yang betina dikatakan ini? tidak dikembalikan? Di mana? Ada nggak Dasar datanya? bohong kau. Coba tunjukkan kepadaku. Di mana? Malu-maluin kau. Jadi apa? Di mana datanya Yesus mengembalikan keledai betina ini? Di mana? Bukan pakai asumsi. Woi, Nggak saya ada. bertanya, di mana saya bertanya juga di Jadi mana sekarang- tidak dikembalikan? Nah, kasih tunjukkan ayat saya tidak dikembalikan. Okey, sekarang di mana ayat Yesus tidak mengembalikan keledai betina ini di mana? Di mana? Saya sudah bingung sendiri dengan Alkitab. Enggak ada. Jadi Tidak ada juga di wajar situ dikatakan mau tidak dikembalikan. Jika- Bahkan di situ dikatakan segera akan dikembalikan. jika Yesus tidak mengembalikan keledai betina jorok ini, banget, wajar kita Saya bertanya kalau Islam di sini sudah nasibnya turun, apa? saya malu dengar kalian Gitu ini. loh. Nasibnya Para apa? pendusta, pembohong, Nasib keledai betina ni apa orang nasibnya? puasa kayak gini. Aku tanya. Inikah kualitas Islam Coba. yang berpuasa? Cuba, jangan nangis, jangan nangis. Enggak Sekarang nangis aku kok. bertanya, Mau nangis nasib gimana? keledai Tuhan kami, betina ini Tuhan Yesus sudah di apa? surga. Kalian Apa? Nasibnya yang, apa? yang mengenalkan Nasibnya apa? Islam aja Muhammad sih. Muhammad Nasib almarhum. keledai betina Allah ini saja apa? nggak jelas di mana sekarang. Nggak Makanya tahu. kalian seperti ini. Cemburu sama Tuhan kami yang sudah di surga. Ya. Nasibnya apa itu? Gimana nasibnya? Aku baik. dengar ini Tuhan kami sudah di surga, sebentar kayak ya, gini sebentar. kalian. Sebentar. Ah. Tadi aku Malu banget saya scroll kalau TikTok katanya ada Islam penemuan seperti itu, artefak Islam, ya. itu kerangka Malu. keledai itu Malu. gimana itu Pak Pendeta? Nih, Kerangka-kerangkanya. puasa saja sudah kemudian kayak gini. Okey, bang, Mana jangan itu, ni ya? dilempar dulu ke neraka. Kita pun mau sahur, Tuhan kita mau selesai ini, dibilang bang Batam ya. binat. Kita dilempar dulu dia ke neraka supaya kita bisa menjelaskan ini ya. Jadi di sini sebab apa kita bertanyakan tentang nasib keledai betina? Kenapa? Sebab Yesus tidak mengembalikannya. Sebab apa? Tahun kemarin 2012 para arkeologi menemukan rangka keledai di sekitar Yunani. Romawi sana banyak rangka keledai yang ditemukan. Nah, masalah ketika rangka keledai itu ditemukan, belakangnya sedikit ngengkang.
Tahu kan? Sedikit ngengkang belakangnya. Jadi ketika pakar-pakar arkeologi menemukan itu, malahan bukan hanya ngengkang, belakangnya itu ditemukan berkas-berkas darah di sekitar Yunani sana. Rangka itu ditemukan. Ini kan agak aneh. Ternyata setelah dikaji oleh pakar-pakar, rangka keledai itu semuanya betina. Semuanya betina. Nanti ya. Nah, semua betina. Dan usianya mecin. Mecin 2000 tahun usianya. Mecin 2000 lebih lah tahunnya. Tapi berarti cocok di zaman Yesus. Benar kan? Nah. Jadi aku mencari tahu kenapa rangka itu ditemukan. Ternyata Yesus mencuri keledai, banyak mencuri, malah mencuri keledai betina di sini. Jadi aku mencari tahu datanya, apa nasibnya sehingga keledai ini tidak dikembalikan. Nah, ku cari-cari tahu, nasibnya agak sadis ya teman-teman ya. Diharap teman-teman Kristen pegangan. Kalau ada tiang listrik, pegang tiang listrik. Sebab ini memang agak sadis nasibnya. Aku hanya menyampaikan, aku hanya membacakan sebab aku seorang yang akademis. Ya, seorang yang akademis harus menyampaikan secara akademis. Ngerti ya? Jangan kita menghujat, jangan kita framing, nggak bisa. Harus membacakan data-data yang valid, daripada Bible itu sendiri ya. Jadi banyak Kristen yang mengatakan aku menghujat dan sebagainya. Enak didengar ya. Aku harus menjawab tentang ini. Jadi nasibnya aku temukan di sini. Jadi Kristen kalian harus bersyukur. Aku menemukan data ini, nasib daripada keledai betina yang dicuri oleh Yesus. Di sini temunya. Ini data valid ya. Di mana? Di Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert D. Meyer dari gereja reformis Belanda. Nah, ini di Alkitab terbitan 1928. Ini ada Bible-nya. Jadi banyak Kristen mengatakan, ini Bible kami nggak pakai. Ini Bible hoax. Ini Bible buatan kalian lah. Kepala otak kalian Kristen botol. Aku kasih tahu kalian Kristen ya. Kalian Kristen memiliki banyak versi Bible. Bible yang kalian miliki sekarang itu ada Lukas, Yohanes, Markus, Matius, surat-surat Paulus itu hasil kanon. Kalian memiliki banyak lagi Bible. Ada versi Bible yang banyak. Ada Bible versi pelangi, Bible versi Virginia Bible, The Penis Bible, The King James Bible. Banyak versi Bible. Ada Bible tersembunyi, Apokryph, The Thomas punya, Maria, Injil Maria, Gospel of Maria. Ada banyak Bible, versi Bible. Ini salah satu versi Bible yang kalian miliki. Masih tersimpan di mana? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Masih tersimpan di sini kok Bible ini. Jadi jangan kalian bilang ini hoax, ini kami nggak pakai. Lah, kepala otak kalian Kristen botol, bahlul, pendeta. Ni Bible masih ada. Ada di sana nih, tersimpan di National Bibliothek Vienna, Austria. Pergi ke sanalah dulu, baru tahu ada ataupun nggak ada. Jangan kalian ngomong nggak ada. Ada. Nih nasib keledai betina ada di sini nasibnya. Kita bacakan ya. Sebelum kita sorry ya, jangan kita menghujat, framing dan sebagainya ya. Nah, jadi nasibnya agak sadis teman-teman ya. Kasihan nih, kurang ajar, bejat kelakuan Yesus ini ya. Tercatat di sini. Di mana Bible 28 masih tersimpan di National Bibliothek Vienna, Austria. Kita bacakan ya. Jangan dipotong-potong teman-teman ya. Kalau dipotong nanti Tuhan marah. Tuhan marah nanti kita yang marah ya. Ya, kita baca sama-sama ya. Nah, di sini ya, jangan menghujat kita ya, nggak bisa ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nggak masuk. Sorry. Langsung aja masuk. Pak Pendeta. Naiklah Pak. Nggak masuk, itu harus jadi nggak masuk dia. Nah, sorry ya. Baca ulang ya. Jangan dipotong ya. Tuhan marah nanti. Nah. Nggak masuk lagi bang. Aduh, kenapa ini? Sorry ya. Ulang balik ya. Nah, ini ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa. Kebiasaan dia kurang ajar, bejat kelakuannya. Seperti biasa.
bebal ini. Seperti biasa, Yesus selalu Bejat itu maksudnya bejat apa? Oh, iya, maaf. bejat lah kelakuannya. Bejat kelakuannya. Kebiasaan bang dia bang, seperti biasa. Berarti rutin Jangan bang. dipotong-potong. Wih, Rutin. jangan Nah, jadi potong ya. dipotong-potong. Tuhan marah nanti. Tuhan marah parah kita ya. Nah ini ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Izin. Jangan dipotong firman Tuhan. Ya, jangan dipotong firman Tuhan. Tuhan marah nanti. Ya, ini ya. Apa katanya? Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Nah, seperti biasa. Jangan dipotong firman Tuhan. Baca apa? Sedang baca apa? Bible bang, Bible 28 ini masih tersimpan di National Bibliothek Vienna, Austria. Ini data valid nasib daripada keledai betina itu. Ini nasib daripada keledai betina yang dicuri oleh Yesus. Ini nasibnya. Kita baca ulang, jangan dipotong-potong ya. Aduh. Kapan mau selesai? Ini tahun depan nggak selesai ini ya. Kita baca ya. Dipotong ulang ya. Nah, ini ya. Ulang ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Bethesda. Nah, hingga Yesus. Izin Pak Pendeta. Itu jari telunjuk yang kiri apa yang kanan tuh Pak Pendeta yang dipakai? Dua-dua bang, dua-dua. Cerot masuk dua-dua bang. Satu lagi Pak dua-dua. Pendeta. Di sini enggak? Satu lagi Pak Pendeta. Itu fungsi jari telunjuk yang dimasukkan apa itu Pak Pendeta? Soalan bagus, barang bagus. Jangan menghujat kita ya, kita nggak bisa menghujat ya. Kita harus menampilkan data yang kita tampilkan harus data yang valid ya. Nah, ini daripada Bible 28 masih tersimpan di mana? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Ya, catat ya. Nah, jadi soalannya tujuan Yesus memasukkan jari telunjuk duluan sebelum memasukkan kemaluannya. Apa tujuannya? Benar kan? Jadi ada lubang ya, ada lubang. Cut. Jadi itu lubang keledai ya, ada lubang keledai. Ini lubang kemaluan keledai ya. Memasukkan jari telunjuk. Nah, di sini Yesus mengatakan jari telunjuk dulu baru kemaluan kan? Jadi tujuan Yesus memasukkan jari telunjuk duluan sebelum memasukkan kemaluan. Tujuannya apa? Itu kan soalannya kan? Nah, jadi ada dua pendapat bang. Dua pendapat ya. Ini aku harus jelaskan juga, ini penting ini ya. Jadi pendapat yang pertama ya, jangan menghujat kita ya. Pendapat yang pertama adalah tujuan Yesus memasukkan jari telunjuk duluan sebelum memasukkan kemaluan adalah untuk tes suhu bang. Ini udah berulang kali aku jawab ya, tes suhu. Jadi tujuan memasukkan jari itu adalah untuk tes suhu kemaluan lubang keledai itu bang. Jadi tes suhu. Sebab apa? Sebab Yesus dia nggak suka yang panas banget itu bang, dan nggak suka juga yang sejuk banget. Dia suka yang suam kuku. Jadi itu sebab Yesus memasukkan jari telunjuk duluan itu. Ngerti ya? Jangan menghujat ya. Itu pendapat yang pertama bang. Nah itu ya. Pendapat yang kedua, tujuan Yesus memasukkan jari telunjuk duluan sebelum memasukkan kemaluan adalah untuk tes kedalaman lubang keledai itu bang. Jadi tes kedalaman lubang keledai itu bang. Jangan menghujat ya. Jangan harus tadi. Itu pendapat, kita hanya menyampaikan aja. Sebab Yesus ya takutlah bang, dalam-dalam banget kan. Kalau terlalu dalam, takut tembus ke mulut.
Takut tembus ke mulut bang. Jadi dia test dulu takut. Sebab barangnya barang besar bang. Barang bagus bang Yesus. Bang, satu ya? lagi, itu. satu lagi Pak Pendeta, satu lagi Pak Pendeta. Terus Ya. fungsi kemaluan Yesus dimasukkan kepada kemaluan keledai itu apa Pak Pendeta? Fungsinya dijawab di sini untuk mengeluarkan cairan rupa mani. Itu fungsinya, tujuannya. Dijawab bang di sini. Jadi jangan menghujat, kita harus menampilkan data. Jadi di sini hingga Yesus Yesus memasukkan ke kedai hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Ini aku ingin menjawab kepada Kristen ni, ya. Banyak Kristen yang menghujat. Mengatakan Yesus barang enggak naik. Barang loyo. 2 kali masuk udah cerot. Ini kan menghujat bang. Di sini dikatakan Yesus ini barang bagus di sini. Nih, barang Yesus barang bagus ya. Jangan menghujat Kristen ya. Ini banyak Kristen mengatakan Yesus enggak nikah sebab barangnya barang enggak naik. Kalau otak kalian Kristen. Ini Yesus barang bagus kok. Nih, malah dikatakan barang Yesus sebesar pohon kelapa. Batang kelapa dia. Jangan menghujat kalian Kristen botol ya. Jadi itu bang. Cuma di sini aku ingin menyampaikan sedikit. Hujat kalian Kristen botol ya. Jadi itu bang. Cuma di sini aku ingin menyampaikan sedikit. Hujat kalian Kristen botol ya. Jadi itu bang.